Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Riau, yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah beri Bapak Ibu kesehatan, kesempatan, terus Bapak Ibu isi dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah ini. Semoga ini menjadi saksi nanti di sisi Allah, dan insya Allah diampuni Allah segala dosa dan dimasukkan ke dalam surganya. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Melanjutkan kajian kita tentang kisah-kisah teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bilik-bilik Cinta Rasulullah karya Dr. Nizar Abasa. Ketika Allah menurunkan surat Asy-Syu'ara, Pak. Surat Asy-Syu'ara ini surat ke-26 ayat 214. Di situ dikatakan Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Jadi Rasulullah ini, Bu, disampaikan oleh Allah, utamakan dulu yang dekat di keluargamu. Itu yang harus kau beri peringatan dahulu. Ibarat sedekah, Pak, dahulukan karib kerabat, orang-orang dekat. Nah, selama ini banyak mungkin karena berbeda persepsi ya, Pak ya. Banyak orang itu bersedekah boros keluar, sementara saudara kandungnya banyak yang susah. Nah, apa kata Rasulullah, Bu? Bersedekah kepada karib kerabat kandung kita itu pahalanya dua, Pak. Pahala sedekah, pahala kasih sayang. Begitu juga ketika kita memberi nasihat, lebih besar kita mendapatkannya kepada keluarga kita lebih dahulu daripada kepada orang lain. Nah, dulu udah pernah saya sampaikan, ibarat kita melihat ekonomi orang kita Cina, kenapa mereka maju? Mereka mengamalkan hadis Rasulullah. Orang Cina itu membantu keluarganya sampai 3 kali, baru dia lepas. Makanya mereka banyak berhasil. Ditolong pertama aja tuh penuh, Pak. Keluarga minta, saya mau buka lahan sawit, butuh dana sekian miliar, itu dibantu penuh gitu. Nanti gagal, datang lagi, mau buka walet aja, saya mau buat ruko, berapa butuh? Sekian M, kasih lagi, Pak. Yang lama tuh tidak ada diungkit-ungkit tuh. Rupanya terbentur lagi, datang lagi, saya mau buka kedai kopi aja lah, 600 juta, dikasih lagi, baru dilepas. Orang kita, Pak, datang pertama aja mau kodimah yang dapat, Pak. Kak, ada duit kakak 40 dulu, Kak. Mau apa kau? Mau buat laundry? Duduklah kau dulu. Kau waktu berduit sok gaya kau. Tidak sebentar kau pulang kampung. Panjang mau kodimah tuh, Pak. Sudah itu baru, kalau sekarang ya kakak tidak ada duit tuh. Ini ganti ojek kau dari ke 50. Nah, itu ceritalah ke orang macam-macam tuh, Pak. Nah, jadi memberi sedekah diutamakan karib kerabat dekat. Kalau memberi peringatan, utamakan juga orang-orang dekat. Karena kalau orang dekat tuh, Bu, dia udah tahu siapa kita, lebih mudah untuk diterima, Pak. Apalagi Rasulullah sudah dikenal sosoknya adalah Al-Amin, orang yang jujur, terpercaya, tidak pernah ada sesuatu hal yang salah di diri Rasulullah selama bergaul. Diperintahkannya lah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kenapa Ali ini tidak radhiyallahu an, Pak? Kenapa karamallahu wajhah? Karena dia tidak pernah menghadapkan mukanya kepada berhala. Dan di antara kalangan anak-anak, Ali inilah yang pertama masuk Islam. Makanya gelarnya karamallahu wajhah.
Jadi Ali ini Pak, kata Rasulullah, Ali, Allah memerintahkanku untuk memberi peringatan kepada keluarga terdekatku. Jadi di beberapa hari ke depan nanti kita potongkan kambing seekor, buat satu makanan, kemudian buah-buahan, dan dari sekarang undang semua keluarga besar Abdul Muthalib. Jadi ngundang orang tuh jangan tanggung-tanggung Pak, kambing Pak. Ngundang orang ke rumah tuh Pak ya, udang galah, sumi sos tiram, kepiting, tuh. Jadi tinggi, berselera orang untuk hadir tuh Pak. Kadang Bu ya, di bulan puasa kan banyak orang ngajak makan tuh Pak. Ya namanya masyarakat lah Ustaz, habis maghrib ini jangan banyak betul makan, diundang di sana Ustaz ya. Ngapa gitu Pak? Di rumah Pak Haji apa nih Ustaz tahu lah, lauk enak Ustaz, nanti terpenuh perut situ nggak dapat lagi. Iya pula, akhirnya sedikit orang makan di tempat yang pertama nih Pak. Jadi kalau menjamu orang tuh Bu, beri yang terbaik. Rasulullah potongkan kambing, undang keluarga besar Abdul Muthalib. Diundanglah, kata Ali, lebih kurang yang hadir itu 40 orang atau kurang satu, gitulah. Di antara 40 orang ini terdapatlah paman-paman Rasulullah, Hamzah, Abbas, Abu Thalib, termasuklah Abu Lahab. Abu Lahab itu Bu ya, waktu Rasulullah lahir dia paling gembira itu Pak, sampai dia memotongkan sapi lah Bu, saking dia bahagianya keponakannya lahir. Sehingga kata Rasulullah, diringankan azab pamanku Abu Lahab di setiap hari kelahiranku, karena dia pernah bahagia. Jadi bahagia aja Rasulullah lahir Pak, diringankan azab Abu Lahab. Cuman seringan-ringannya azab neraka sama tahu lah Pak, dipasang sendal di kaki, mendidih otak di kepala, itu yang paling ringan. Yang paling ringan ini mengatakan dia pula yang paling berat. Jadi sama juga sebetulnya Pak ya. Cuman jadilah daripada lebih daripada itu. Nah Abu Lahab hadir Bu. Kemudian kata Rasulullah kepada paman-pamannya ini, sebelum disampaikan Pak apa maksud Rasulullah mengundang, disuruh makan dulu Pak. Nah ini udah jarang kita nih buat nih Bu. Kita ada gini-gini, mata orang mendoa Pak, ditengok juga nasi itu Pak ya, belum juga lagi. Jadi kalau misalnya kalau habis maghrib oke lah, kalau habis maghrib bisa cepat makan, mungkin orang belum ngantuk. Tapi kalau udah habis isya, sempat dapat lah Bu yang mendoa panjang Pak. Saya udah kena masalahnya Pak. Saya ceramah, ada atuk-atuk mendoa Pak. Ibu tahu enggak, didoakannya semua Bu, ampunilah orang tua kami, dah panjang lah penjelasannya itu Pak. Ya Allah, ampunilah kami sebagai suami, kadang kami membohongi istri kami katakan kami di kantor, rupanya kami berada di tempat. Dijelaskannya satu-satu Pak. Untuk orang Bu. Ya kalau jadi Rasulullah itu Pak ngundang, diajak makan duluan. Nah makan duluan, sudah perut kenyang semuanya, baru Rasulullah sampaikan maksud mengundang itu. Dan siapa yang meniru ini rata-rata bagus juga nih Pak. Ini keponakan kita mau maju nih jadi anggota dewan. Nah itu pas itulah dirasa, suruh orang makan dulu, udah kenyang perut orang baru disampaikan. Kalau belum tuh Pak, apa orang Bu, kurang semangat orang mau mendengar tuh. Tapi kalau dikasih dia makan duluan baru disampaikan, nah itu agak cepat nerimanya. Jadi kalau ada acara-acara di masjid kan biasa gitu Pak, menjelang ustadznya ceramah dikasih jeda dulu, kasih jeda makan dulu, udah selesai baru ustadznya ceramah. Jadi itu mengenyangkan perut orang. Cuman ini berdasarkan kebiasaan kita juga nih Pak. Kalau memang tidak biasa seperti itu jangan pula dibuat. Orang belum apalagi udah biasa misalnya acara dulu baru makan-makan. Tapi kalau Rasulullah membuat makan-makan dulu baru Rasulullah sampaikan. Wahai keluarga besar Abdul Muthalib, paman-pamanku yang aku hormati, kalian sudah tahu siapa diriku sejak dahulu. Aku tidak pernah berbohong kepada kalian. Aku tidak pernah curang. Tidak ada yang dibawa oleh pemuda Arab
selain yang aku bawa saat ini yang lebih baik untuk menguntungkan dunia dan akhirat kalian? Adakah di antara kalian yang mau membantu aku? Tegak Abu Thalib, aku akan membantu dengan caraku. Hamzah tegak. Ini belum Islam lagi nih Pak. Hamzah tegak, Abbas tegak, Abu Lahab tidak. Nah, dia yang tidak mau. Cuman di saat Abu Lahab sendirian ditanya dia, menurut kau gimana Muhammad tuh? Apa pengakuan Abu Lahab Pak? Aku tahu dia benar. Gengsi aku mengakui. Nah, itu dia akui Abu Lahab tuh Pak. Gengsi dia Bu. Mengakui bahwa keponakannya ini adalah seorang utusan Allah. Cuman selain dia udah menolong Pak, menyakiti habis itu. Dia sama istrinya Ummu Jamil sering betul Bu menyakiti Rasulullah itu. Pokoknya Bu ya, Rasulullah misalnya jalan malam disebarnya duri Pak, atau dia menggali lubang. Sering Rasulullah jatuh luka dibuatnya Pak, kelakuan dari Abu Lahab ini. Makanya Abu Lahab itu Bu matinya tragis. Tragis matinya itu apa Pak? Kena pukul sedikit aja kepalanya, luka, membusuk Pak. Tidak mau sembuh. Dan busuknya itu Bu, sampai keluarganya tidak sanggup duduk dekat dia. Nah, itulah hukuman Allah tuh Pak. Kalau kita mungkin nih sejenis macam penyakit gula bentuknya Pak, cuman ini siksaan gitu Bu. Kalau penyakit gula ini kan belum tentu siksaan, bisa jadi karena Allah ingin menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Tapi ini busuknya itu tidak sanggup orang dekat, saking baunya. Orang banyak sakit gula tidak ada Pak, sebusuk itu betul masih ada orang yang berani dekat. Dan begitu dia mati, caranya gimana Bu? Disodok pakai kayu Pak, tidak ada yang dekat. Sudah digali lubang, ditaruh dia di dalam, menguburnya dari jauh Pak pakai batu, dilempar dari jauh untuk menimbunnya itu. Itulah siksaan untuk Abu Lahab. Dia sendiri yang tidak mau menolong Rasulullah SAW. Yang lainnya mau Pak. Hamzah mau, Abu Thalib mau, Abbas mau, dia yang tidak mau. Jadi Rasulullah ini Bu ya, hubungan Rasulullah itu sama keluarga, family itu sangat dekat. Buktinya Rasulullah mengundang rame datang Pak. Mau orang-orang itu datang pada Rasulullah. Sekalipun mereka tetap berbeda keyakinan kepada Rasulullah, tetap datang. Dan Rasulullah itu Bu, sayangnya kepada family, sayangnya kepada sepupu, sayang dia kepada keponakan-keponakan, sayang kepada anak itu betul-betul tulus. Kalau kita Bu ya, ada juga kadang Pak sama keponakannya agak kurang gitu ya Pak. Kalau Rasulullah enggak Bu, rata dia. Kalau di depan bapaknya, sini sayang, main sama om. Ngapa anak kecil tuh lari kalau begitu kan Pak? Dia tahu kau bohong gitu. Kan kadang-kadang kalau anak pimpinan gitu, sama om sini, kan lari anak tuh Pak, mukik dia. Dia tahu. Kalau anak-anak dia kan dia tahu orang tulus enggak tulus tuh Pak. Rasulullah sampai apa kata Aqil bin Abi Thalib, anak Abu Thalib yang bernama Aqil. Rasulullah ini pernah berkata kepadaku, aku sangat mencintaimu Aqil, disebabkan ayahmu sangat mencintai dirimu. Nah, jadi diantara anak-anak Abu Thalib itu Pak, yang terasa sama Abu Thalib itu betul-betul hanya Aqil. Jadi maka Rasulullah, ini orang dicintai pamannya, kau sangat aku cintai Aqil, karena ayahmu sangat mencintai dirimu. Jadi taunya itu Bu, pas kapan? Pas Abu Thalib kesulitan ekonomi Pak, susah, anaknya kan banyak Pak. Rasulullah langsung pergi ke rumah Abbas, paman Abu Thalib lagi kesulitan. Bagaimana kalau kita ambil anaknya satu-satu? Biar sama aku Ali, kau Ja'far. Oke, kata Abbas. Pergi ke rumah Abu Thalib, paman. Untuk supaya teringan paman bebannya paman, biarlah kami bawa satu-satu anak paman. Kata Abu Thalib, yang lain boleh kalian bawa, asal jangan Aqil. Itu minta Abu Thalib, karena dia sayang sama Aqil ini.
Jadi memang tidak bisa dipungkiri, Bu. Memang Islam ini kita tidak boleh membeda-bedakan kasih sayang. Cuman yang terasa di hati orang tua itu tetap ada, pasti ada gitu, Bu ya. Kita lihat Rasulullah Fatimah, ya Pak ya. Kemudian kalau Abu Thalib Aqil. Cuman kasusnya beda dengan Nabi Yakub. Kalau Nabi Yakub itu memang tidak sayang kepada 11 anaknya. Dia hanya sayang kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kalau kita memang yang ini yang terasa, tapi yang lainnya tetap sayang juga, Nah, jadi Rasulullah ambil Ali bin Abi Thalib, kemudian Abbas mengambil Ja'far bin Abu Thalib. Jadi mereka inilah berdua, Pak, mendidik Ali dan Ja'far. Rasulullah itu, Bu, tidak mudah melupakan jasa orang, karena dia ingat Abu Thalib ini sangat berjasa kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah apapun kesulitan Abu Thalib dia cepat. Nah, itu bukti ketulusan Rasulullah itu, Pak. Jadi kepada famili ini dekat betul ya, kepada famili dekat. Begitu kesulitan langsung atasi kesulitannya. Nah, di zaman sekarang ini masih banyak seperti ini, Pak. Ibaratnya ada arisan keluarga gitu ya, Pak ya. Ketemu adik-beradik itu sangat bagus, Bu. Jelas kita, entah ada yang sedang susah, entah apa masalahnya. Nah, jadi bagus sekarang nih, Bu. Ada arisan ini, ada arisan keluarga ini, itu sangat bagus. Karena memang ini yang dibuat Rasulullah dulu. Nah, jadi begitu ada yang susah, langsung bantu. Kemudian, Pak, Rasulullah itu, Bu, kepada putri-putrinya selalu mengingatkan agar mereka bergantung hanya kepada Allah. Jadi ada salah seorang putri Rasulullah diajarkan oleh Rasulullah, sebutlah di waktu pagi subhanallah wa bihamdi, la haula wa la quwata illa billah, masya Allah, maka tidak akan ada yang membahayakanmu dari pagi sampai sore hari. Jika di waktu sore kau baca, tidak ada yang membahayakanmu sampai pagi hari. Jadi Rasulullah itu, Bu, ditanamkannya kepada putri-putrinya, kalian bergantung kepada Allah, jangan mengandalkan ayah kalian. Jadi diajarkan semua anak-anak tuh, Pak. Jadi ke famili dekat, ke paman sayang, kepada Ali diajarkan, kepada anak-anak Rasulullah diajarkan, supaya anak-anak bergantung hanya kepada Allah. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Serahkan masalah kepada Allah, ibadah dengan baik, maka tetaplah pahala untuk mereka, tidak akan ada rasa khawatir dan tidak akan bersedih hati. Jadi itu yang ditanamkan oleh Rasulullah agar anak-anaknya kuat, jangan sampai nanti bergantung kepada ayahnya. Kalau bergantung, bergantunglah kepada Allah. Kemudian, Pak, disampaikan oleh Rasulullah kepada keluarga besarnya, kalau orang lain datang menemuiku karena amal mereka, sementara kalian mendatangiku karena nasab kalian. Jadi memang ada istimewa orang yang satu keluarga dengan Rasulullah. Itu memang disampaikan Rasulullah, Pak. Orang datang kepadaku dengan amal, kalian dengan nasab kalian. Cuman dilapis Rasulullah, Bu. Sampai Rasulullah katakan kepada Fatimah, di saat ada masalah, Pak, namanya rumah tangga. Jadi Ali sama Fatimah ini ada juga berantem, Pak. Fatimah bercanda, tapi Ali tidak masuk waktu itu. Rasulullah kan suka manggil Ali ini Abu Turab, Pak. Bapak tanah gitu. Dia suka tidur berdebu-debu, nanti tidak terbangun gitu. Datang Fatimah dicoba nyala manggil Ali itu, Pak. Ya Abu Turab, ngamuk Ali rupanya, Pak. Pergi Ali ke masjid, Bu. Ketakutan Fatimah. Jadi diceritakannya ke Rasulullah. Kata Rasulullah, apakah Ali sudah memaafkanmu, Fatimah? Alhamdulillah sudah, ayah. Ingat Fatimah, kalau sempat Ali tidak memaafkanmu, ayahmu ini tidak akan bisa memohonkan ampun kepada Allah untuk dirimu. Wah, jadi dilapis juga sama Rasulullah, Bu. Jadi keluarganya ndak, oh kita nih keluarga Rasulullah nih aman, kita nih, kita kan datang karena nasab, nggak bisa juga. Itu disampaikan Rasulullah kepada Fatimah, Pak. Sempat ndak dimaafkan Ali kalau Fatimah, aku ayahmu pun tidak bisa memohonkan ampun kepada Allah untukmu.
Bagaimana cara Fatimah untuk mendapatkan maaf Ali, Bu? Berputar dia di badan Ali itu, Pak, minta maaf. Sampai Ali ketawa. Pokoknya Ali nak mau merajuk nih, Pak, berputar dia. Jadi Ibu kalau misalnya Bapak merajuk, berputar lah, Bu, ya, di badan maaf. Nah, itulah yang diamalkan film India tuh, Pak, kan. Nah, merajuk suaminya, menari dia gitu, Bu, ya. Nah, buatlah macam itu, Bu. Tapi kalau udah tua janganlah berderak nanti, Bu, tulang. Saya lah yang kena gara-gara ngamalkan kata saya, Pak. Tiba-tiba ibu tuh nak datang-datang lagi, Pak. Rupanya kena saraf terjepit, Bu. Udah 3 hari rumah sakit, Ustaz. Gara-gara apa? Minta maaf sama suami, Bu, putar-putar, tertungkup. Nah, itulah nanti takutnya, Bu, ya. Kemudian, Pak, perhatian Rasulullah kepada Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad ini istri Abu Thalib. Walaupun, Bu, ya, Rasulullah itu sudah jauh, maksudnya itu sudah dewasa, sudah menikah, cuman ke tantenya ini, Pak, ya, sampai sahabat mengatakan begitu Fatimah binti Asad ke Madinah, menyusul Rasulullah hijrah, Pak. Abu Thalib tidak Islam, tapi Fatimah binti Asad Islam. Berlinangan air mata Rasulullah, dan kata sahabat Rasulullah sempat meloncat kegirangan, meloncat, Pak, menengok tantenya didatang, karena dari kecil umur 8 tahun dia sama Fatimah ini dan diasuh dengan sangat baik. Disambut dia oleh Rasulullah, Bu. Senang hati Rasulullah menengok Fatimah binti Asad. Jadi pas Fatimah binti Asad ini meninggal, Pak, gamis Rasulullah itu yang menjadi kafannya. Rasulullah yang turun ke liang lahat tuh, kemudian Rasulullah berbaring di dalam liang lahat itu, Pak. Ditanya oleh sahabat, kenapa kau melakukan itu Rasulullah? Aku berharap dengan aku berbaring di makam ini, malaikat akan selalu membersamai bibiku ini. Itu harapan Rasulullah, Pak. Makanya berguling Rasulullah dulu di dalam itu. Rasulullah pula yang menunggu di bawah, kemudian baru Rasulullah naik ke atas. Jadi orang yang tidak tahu bertanya, kok macam itu betul Rasulullah? Siapa perempuan itu? Terdengar oleh Rasulullah, Pak. Sudah itu diumumkan Rasulullah. Astaghfirullahalazim, kata Rasulullah. Ketahuilah oleh kalian, tidak ada manusia yang lebih baik setelah Abu Thalib terhadapku melainkan bibiku ini. Karena memang dari kecil, walaupun dia hanya seorang tante, Pak, tapi dia sangat sayang kepada Rasulullah. Dulu ingat kita, Bu, di bab-bab awal Rasulullah sering tidak makan. Itu kan Fatimah binti Asad yang melapor kepada Abu Thalib. Jahat anak-anak nih, Bang. Tidak pernah Muhammad tuh dapat makan, kadang direbut sama orang itu, habis makanan tuh. Minum susu gitu juga direbut sama orang itu. Oh, ngamuk Abu Thalib, Pak. Kumpulkannya anak-anaknya mulai sekarang, sebelum Muhammad makan, jangan kalian ada yang makan. Sebelum Muhammad minum susu, jangan kalian ada yang minum susu. Diutamakan, ya, Pak. Disitulah terjadi keajaiban. Setiap kali Rasulullah makan pertama, makanan yang sedikit jadi banyak. Setiap kali Rasulullah yang minum susu, minuman susu sedikit itu sampai kenyang, puas minum, Pak. Sejak itulah udahlah, kalau mau makan suruh Muhammad dulu. Nah, akhirnya Rasulullah yang duluan terus, Pak. Banyak makan, diutamakan, Bu. Kalau macam kami ini diutamakan segitu juga makanan, Pak. Cuman enak juga, Pak, ya, kalau Ustadz nih, Bu, ya, makan dulu Ustadz, makan duluan. Jadi padahal sama ya sebetulnya, Pak. Kalau saya melihat ada orang tua, Bu, biarlah orang tua itu aja lah makan duluan. Tapi dulu pernah saya mengamalkan, gagal, itu gagal total, Pak. Rasulullah itu kan lebih duluan dia menyuruh orang makan daripada dirinya sendiri gitu. Saya praktekkan di area duta, Pak. Makan makan dulu, makan. Tinggal bawang bombay, Pak. Itu demi Allah, bawang bombay tinggal. Nak makan saya jadinya. Lama menung di jalan dibuatnya, Pak. Wah, lapar, Pak. Ya enggak bisa, Rasulullah yang bisa mengamalkan itu tuh, Pak. Mengalah soal makan tuh rupanya bukan perkara mudah, enggak mudah, Pak. Jadi, Bu, ya, begitu cintanya Rasulullah kepada Fatimah binti Asad, baru orang tahu, Pak, Rasulullah ini betul-betul mengenang jasa orang. Betul-betul dikenangnya jasa orang. Orang-orang yang berjasa sama Rasulullah, Rasulullah sedikit pun tidak pernah melupakan mereka. Jadi kadang terpukul juga kita, kadang kita memikir, Pak, baru kita ingat pas kita belajar ini, ingat kita dia, ya,
orang bapak ini pernah berjasa sama saya, bapak ini pernah berjasa sama saya, tidak pernah mengunjungi dia lagi. Terbayang semua Pak. Rasulullah mengajarkan seperti ini. Ini harus nih, kita harus jangan melupakan orang-orang yang pernah berarti di dalam hidup kita. Kemudian Pak, Abbas ini paman Rasulullah Bu. Dia ikut membantu Rasulullah dengan caranya, tetapi dia tidak Islam, dan dia tidak pernah membenci Islam, tidak pernah membenci Rasulullah. Pas perang Badar Pak, itu betul dipesankan Rasulullah kepada sahabat, kalian hindari Abbas, jangan sampai kalian membunuh Abbas, karena Abbas sangat sayang sama Islam, sangat sayang dengan Nabi kalian. Kalaupun dia ikut di perang Badar, bukan untuk memusuhi Islam, itu hanya sekedar rasa untuk membela kaumnya. Berhati-hatilah sahabat waktu itu Pak. Cuman waktu tertawan Abbas termasuk. Nah, waktu ditangkap Abbas termasuk Bu. Rasulullah cukup fair Pak. Tidak ada Rasulullah, karena memang berlaku kalau di perang, di dalam perang itu Pak, putus hubungan tali darah. Jadi inilah asbabun nuzul turunnya surat Al-Mujadilah ayat 22. Nah, ini yang sering disalah artikan oleh orang, karena mungkin tidak tahu asbabun nuzul dari ayat ini Pak. Jadi kalau di Mujadilah 22 ini Bu ya, waktu perang akan berlangsung, sahabat sempat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami ragu nih Rasulullah, di antara orang kafir itu ada bapak kandung saya, kalau saya bunuh apa tidak berdosa saya? Datanglah Umar, ada adik aku di situ. Kalian kalau dapat adik aku tangkap ya, mama kaya tuh, minta tebusan nanti. Sampai digituin Umar loh, mama kaya. Adik Umar ada di dalam itu Pak. Makanya turunlah surah Al-Mujadilah ayat 22 itu. Tidak orang dikatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak akan berkasih sayang sekalipun dengan ayah-ayah mereka, anak-anak mereka. Jadi kalau udah dalam perang, putus hubungan tali darah. Datang orang salah mengartikan ayat ini Pak. Dianggapnya kalau ayahnya tidak sesuai pemahamannya dengan dia, boleh dia durhaka kepada ayahnya. Tidak ada hubungan tali darah. Nah, sampai begitu tuh ada. Nah, karena salah, padahal ayat itu turun waktu perang Badar. Nah, karena ragu, bagaimana ya Rasulullah? Tidak apa-apa kata Rasulullah, putus hubungan tali darah. Nah, Abbas tertangkap, dirantai Pak sama sahabat. Rasulullah nengok tuh tidak tenang hati Rasul, karena dia sayang sama pamannya juga. Cuman di sisi lain, ini perang. Memang tidak dibunuh oleh sahabat, cuman dirantai. Pas terdengar Abbas mengaduh tuh Pak, terasa ke hati Rasulullah. Jadi nampak sama sahabat Rasulullah gelisah Pak malam itu. Akhirnya ada yang berani nanya, kenapa kau sepertinya risau ya Rasulullah? Aku mendengar jeritan pamanku. Akhirnya sahabat langsung inisiatif Pak, longgarkan ikatannya. Dilonggarkanlah ikatannya Pak, rantainya. Pas tenang baru lega hati Rasulullah. Kenapa tidak aku dengar lagi suara pamanku? Sudah kami longgarkan ikatannya ya Rasulullah. Berlakukan juga untuk seluruh tawanan, longgarkan semuanya. Rupanya besok paginya datang Abbas. Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waduh, itu tidak tanggung senang hati Rasulullah Pak. Langsung digendongnya pamannya ini. Ingat sama kalian semua, ini pamanku yang sangat erat menghubungkan silaturahim, sangat sayang kepada aku. Bangga Rasulullah memperkenalkan pamannya kepada para sahabat. Jadi Pak, saking hormatnya para sahabat, Utsman bin Affan dengan Umar sedang naik kuda, kalau nampak Abbas langsung turun Pak. Dibiarkannya dulu Abbas berlalu, baru mereka naik lagi. Nah, inilah yang dibuat di pondok-pondok pesantren adab ini Pak. Nampak kiai lewat semuanya mematung Pak, diam sampai kiainya lewat. Itu adab mahal tuh Pak. Jadi memang adab ini kalau dipraktekkan tuh Pak asli mulia manusia jadinya.
Jadi Umar dan Utsman Pak yang mempraktekkan itu. Siapa ini dihormati oleh Rasulullah, ini paman Rasulullah. Langsung turun dari atas kuda, langsung diam. Udah lewat Abbas, baru mereka naik lagi. Begitulah sahabat menghargai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan salah Pak, misalnya kita ketemu habaib, kadang kita mencium tangannya seperti yang dilakukan Zaid bin Harisah kepada Abdullah bin Abbas waktu berdebat minggu lalu kita ceritakan, kan tetap dicium oleh Zaid. Beginilah kami diajarkan Rasulullah untuk menghargai keluarganya. Jadi wajar-wajar aja Bu, ketemu kita menghormati, mencium tangan. Cuma kadang ndak lah mau Habibnya dicium Pak, ditarik lah tangannya gitu. Jadi kemudian Bu, kita lihat lagi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ini, Rasulullah itu Pak menaruh perhatian besar kepada Ali. Bahkan Rasulullah berdoa kalau ketemu Ali itu, ya Allah, tunjukkanlah hatinya dan teguhkanlah lidahnya. Jadi ternyata Pak, berdoa ini bisa di setiap saat Pak. Tiap jumpa ingat bisa kita langsung berdoa. Jadi sampai doa ini bolehlah Bu kita pakai mendoakan orang lain untuk supaya hatinya ditunjukkan oleh Allah, lidahnya diteguhkan oleh Allah. Karena Pak, kita ini memang hati kita ini bisa berubah melebihi menggelegaknya air Pak, kecepatannya. Kadang pagi kita beriman, sore udah berkurang. Makanya kita senantiasa minta petunjuk kepada Allah. Tunjukkan aku kepada hal-hal yang baik ya Allah. Kadang kita mungkin karena merasa Pak, kan kita udah tahu mana yang baik yang buruk. Kalau bukan karena Allah nggak bisa Pak. Makanya kita tuh butuh minta petunjuk. Salah satunya apa kata Allah dalam hadis qudsi Bu? Salat fardu gunanya untuk mendapatkan petunjuk. Salat sunat gunanya untuk mendapatkan pertolongan. Nah, jadi itu kita salat fardu ini untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Ada aja cara Allah memberikan petunjuk kepada kita di saat misalnya gini Bu, ada seorang istri yang rajin salat fardu, dapat suaminya tidak menyenangkan hatinya. Begitu dia berdoa kepada Allah, ya Allah berilah petunjuk kepada aku. Tidak lama setelah itu datang konjen dia, Kak, suami aku tuh parah Kak, udahlah ndak kerja Kak, aku yang kerja pemukul pula. Baru sadar perempuannya, masih mending suami aku rupanya, untung Allah ngasih petunjuk macam ini. Jadi Allah tuh kadang ngasih petunjuk tuh seperti itu Pak. Saya terpikir berapa hari yang lalu, dia pengen pula rasanya beli sepeda motor, bisa agak cepat berjalan kemana pergi gitu ya Pak ya. Hujan hari Bu, ayah tidak jadi beli motor, biarlah pakailah mobil ini dulu. Nah itu kan petunjuk sebetulnya itu Pak kan. Menurut kita ingin kita enak kayaknya naik motor kemana pergi bisa cepat. Rupanya Allah nak ngizinkan, nah udahlah pakailah mobil. Maksudnya itu supaya lebih enak Pak ya. Saya nengok Ustadz Handi Boni Bu ya di Jakarta kan pakai sepeda motor tuh Pak kan, kemana pergi pakai sepeda motor. Seru juga kayaknya gitu. Rupanya hujan hari sudah ngomong itu. Tidak jadi beli motor, udahlah. Pada berhenti depan Indomaret saya nanti kan Bu ya. Sampai berjam-jam dulu tuh Pak, ingat saya tuh. Pengen udahlah pakai sepeda motor lah. Hujan hari Bu. Berteduh, tela 250 amplop Pak kan. Awak duduk gak di situ. Sempat pakai mobil jadi ya, dah dapat lah amplop. Nggak bisa lah saya munafik Pak, apalah enggak ya. Tela itu. Jadi itulah Allah itu memberi petunjuk. Nah, itu memang yang apa namanya itu yang hal-hal yang sepele lah. Apalagi hal-hal besar kita terus minta petunjuk kepada Allah. Kemudian Pak ya, waktu saat perang sahabat pernah kehilangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bingung sahabat Bu, mana Rasulullah tadi? Karena kan rame Pak. Dicari-cari rupanya nampaklah Rasulullah sedang mengurus Ali. Tinggal Rasulullah di belakang Bu hanya untuk mengurus Ali, lagi sakit perut Pak di jalan. Kata Rasulullah, duluan aja kalian, aku sedang menunggui Ali, dia lagi sakit perut. Begitulah sayang Rasulullah kepada Ali itu Pak. Ditungguinya Bu. Sakit Ali itu ditunggu oleh Rasulullah SAW. Nah bahkan Pak, ketika turun surah Al-Ahzab 33 yang mengatakan sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghapuskan dosamu hai ahlil bait, saking senangnya Rasulullah waktu itu Rasulullah sedang berada di rumah Ummu Salamah.
Langsung pergi ke rumah, dikumpulkannya Ali, kumpulnya Fatimah. Allah membersihkan kalian, Allah mensucikan kalian, berbahagialah kalian, Allah mensucikan kalian. Nah, itu senang hati Rasulullah mendengar ahli baitnya ini disucikan oleh Allah. Tinggal menjaganya aja lagi, Pak. Sama dengan kita, Pak, ya. Kalau kita misalnya bersedekah sebesar kandang burung aja untuk masjid, itu sudah mendapatkan rumah di surga. Tapi kan tidak mungkinlah kita tidak beramal yang lain, Pak. Kadang kan orang sering gitu, Bu, karena dia sudah merasa amal udah banyak lah. Bapak ngapa tidak sholat jamaah, Pak? Waktu di Mekah dapat saya sholat di Masjidil Haram kan sekian ratus ribu, di Masjid Nabawi sekian ribu. Udahlah tuh udah banyak dah. Kali untuk sekian tahun bisa lah stoknya, stok pahala. Jadi seperti itu anggapannya, Pak. Jadi banyak orang lengah karena itu gitu. Jadi maksud Rasulullah berkata kepada keluarga ini, kalian sudah disucikan Allah, bukan berarti mereka tidak sholat lagi gitu. Tanda rasa bersyukur itulah, wah kita sudah diampuni Allah, makin taatlah kita ibadah. Seperti kaki Rasulullah bengkak ketika sholat. Ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah, kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Padahal dosamu di masa lalu sekarang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Kata Rasulullah, tidak layakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Itulah maksudnya. Makin giat kita beribadah jadinya, Pak. Dan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, semua orang kan dipersaudarakan tuh, Bu. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda dipersaudarakan. Tapi Rasulullah, Pak, aku mengangkat Ali menjadi saudaraku, bukan ke orang lain, Pak. Ali diminta oleh Rasulullah. Dengan doa-doa Rasulullah itulah makanya dikatakan Ali itu gerbang ilmu. Apapun kesulitan, Bu, ya, sahabat selalu bertanyanya kepada Ali, berkah doa Rasulullah itu, Pak. Jadi kita bisa juga nih, tunjukkanlah hatiku, kuatkanlah lidahku dari kekakuan, misalnya seperti itu, Pak, kita minta, Pak. Umar bin Khattab ada masalah waktu itu, Pak, ketemu dengan sahabat lain. Apa kabarmu hari ini? Kata Umar, hari ini aku bangun dalam keadaan membenci diriku sendiri. Bingung Umar, ngapa kau benci diri kau sendiri? Iya, aku ini banyak keinginan, tetapi aku lupa bahwa aku itu akan mati. Terus maksud kau ini kau apa sekarang nih? Aku ini laki-laki munafik, Umar. Datang Umar bin Khattab, berani betul yang aku orang munafik nih. Tapi diam aja Umar, Pak. Tanya kali, benci aku nengok anak tuh, kata Umar. Aku nanya sama dia jujur, dia bilang aku laki-laki munafik. Kata Ali, betul yang dia bilang tuh. Dia mencintai dunia dan dia yakin bahwa dia akan mati, tapi dia lupa akan hal itu. Itu maksud dia katanya menjadi laki-laki munafik. Jadi Ali ini, Bu, takwil dia itu bagus. Makanya, Pak, agama ini kadang ada bisa ditakwil gitu, ada yang tidak. Nah, salah satu sahabat Rasulullah yang ahli mentakwil itu selain Ali adalah Abdullah bin Abbas. Kalau di kalangan imam yang 4, Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu, Bu, berdebat sama orang, kayu dikatakannya emas, bisa menang dia, Pak. Itu saking cerdasnya gitu ya, Bu, ya. Sampai orang bilang kalau Abu Hanifah yang berdebat, kayu dia bilang emas, kalah orang yang bilang itu kayu. Gitu betul lah kecerdasan. Karena dia ahli dalam masalah kias. Kalau dapat, Pak, ini dikasih Allah ke kita, itu luar biasa, Pak. Lapang juga. Jadi kita tahu mentakwilnya. Oh, maksud Allah itu begini, maksud ayat itu sebetulnya begini. Makanya kata Allah dalam salah satu hadis qudsinya, Pak, kalau aku mencintai hambaku, akan kufahamkan kepadanya agama. Jadi dia mudah dalam memahami agama ini. Kemudian, Pak, Hamzah ini paman sekaligus sebaya dengan Nabi. Hari pernikahan ayah Nabi dengan ibu Nabi sama dengan datuk Nabi dengan seorang perempuan lagi namanya Hala. Jadi sama-sama hamil, sama-sama lahir. Jadi Rasulullah sama pamannya ini sebaya, Pak. Masuk Islamnya Hamzah ini 3 hari sebelum Umar bin Khattab.
Dan itu Pak, karena emosi Hamzah, Abu Jahal meninju muka Rasulullah. Jadi setelah kematian Abu Thalib, kematian Ummul Mukminin Khadijah, mulai main fisik Pak. Orang Quraisy mulai main fisik ke Rasulullah. Jadi dipukulnya muka Rasulullah, ada yang nyampaikan ke Hamzah, kau tengok tuh Abu Jahal dipukulnya Muhammad. Wah, itu meradang Hamzah Bu. Selain keponakannya, kawan mainnya dari kecil Pak. Dipacunya kudanya ke Abu Jahal, di depan orang ramai itu Pak, diambilnya busur panah, dientakkannya ke muka Abu Jahal. Luka, tidak berani melawan Pak. Satu-satunya orang yang disegani Umar Pak di Mekah itu adalah Hamzah. Kalau selebihnya lalu sama Umar Pak. Tapi kalau Hamzah berpikir ya, makanya dia digelari singa Allah. Waktu Hamzah memukul Abu Jahal, berani kau pukul Rasulullah, sedangkan aku dalam agamanya, itu masuk Islamnya Pak. Itu masuk Islamnya Bu. Langsung dia masuk Islam saat itu juga. Nah, dialah yang mengawal Rasulullah. Maka kata Rasulullah, Hamzah ini adalah pamanku dan aku senantiasa bersamanya. Baiklah, akan kita lanjutkan bulan depan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.